Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifal dari kelas HK20E. Di sini saya akan sedikit membahas atau sedikit menjelaskan tentang di antara konsep negara federal dan negara kesatuan, manakah yang dapat menjamin terlaksananya otonomi daerah dengan baik. Baik dalam negara federal maupun konsep negara kesatuan diselenggarakan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan, yaitu asas sentralisasi dan asas desentralisasi. Pada hakikatnya, asas sentralisasi dan asas desentralisasi adalah sebuah kontinum, bukan sebuah dikotomis, di mana tidak ada negara yang hanya diselenggarakan secara sentralisasi saja, dan sebaliknya, tidak ada satu pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahannya secara desentralisasi saja, sehingga tidak terdapat pengaturan yang bersifat sentral nasional. Di antara konsep negara federal dan negara kesatuan, konsep manakah yang menjamin terlaksananya otonomi daerah dengan baik? Menurut saya adalah konsep negara federal. Dalam negara federal, negara pusat memiliki kekuasaan yang dilimpahkan oleh negara bagian berdasarkan konstitusi yang disepakati oleh seluruh negara bagian. Karena negara-negara bagian yang bergabung merupakan pembentuk negara federal. Negara bagian merupakan unsur dasar dalam negara federal. Dan dalam negara dengan struktur ini, penyelenggaraan tugas dan kewenangan pada dasarnya dan sejauh mungkin dilaksanakan oleh tingkat pemerintahan yang paling rendah, disebut juga dengan prinsip subsidiaritas. Pelimpahan kewenangan dari tingkat pemerintah bawah ke tingkat pemerintah yang lebih tinggi hanya dapat terjadi jika pemerintah bawah tidak dapat melaksanakannya karena beberapa alasan seperti alasan finansial, sumber daya manusia, dan teknologi. Ada anggapan bahwa dengan bentuk negara federal, daerah bisa lebih mandiri dan tidak bergantung pada pemerintah pusat. Munculnya berbagai tuntutan untuk meninggalkan bentuk negara kesatuan dan beralih kepada konsep negara federal disebabkan oleh reaksi sentralisasi. Ketika angin reformasi tahun 99 bergulir, saat itulah berbagai daerah semakin keras untuk menuntut kemandirian daerah. Untuk menentukan Indonesia memilih konsep negara federal tidaklah semudah yang dibayangkan, karena banyak berbagai hal yang memang harus dipertimbangkan, terutama ketika kita mencoba menelaah kembali kepada proses pembentukan republik ini, di mana para founding father negara kita telah bersepakat untuk membentuk negara kesatuan. Di samping itu, proses perjalanan sejarah telah membuktikan bahwa konsep federal tidak relevan bagi sosial budaya negara kita. Sebenarnya permasalahannya itu bukan terletak bahwa kita harus memilih konsep federal atau memilih konsep kesatuan dalam menjalankan otonomi daerah. Karena apapun bentuk negara, kalau pemerintahnya sendiri tidak mempunyai kemauan untuk memberi kemandirian yang luas pada
daerah tersebut, maka itu tidak ada artinya. Jadi kesimpulannya, banyak sekali para penggagas tentang konsep federal tidak mempunyai konsep yang jelas tentang federal itu sendiri. Mereka hanya membahas garis besarnya saja, sedangkan konsep federal itu sendiri sangat variatif. Menurut saya, dengan melihat kondisi daerah saat ini dan juga dari perjalanan sejarah negara Indonesia, tawaran bentuk konsep negara federal belum tepat untuk diterapkan, dan permasalahan di Indonesia bukan terletak dari bentuk negara, apakah itu konsep negara kesatuan atau konsep negara federalisasi dalam menjalankan otonomi daerah. Solusi terbaik bagi Indonesia sendiri saat ini adalah bagaimana pemerintah mengakomodasi kepentingan-kepentingan daerah dengan memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.